Eh, Senyum dulu ya sebelum mulai. Senin dulu, baru Selasa. Senyum dulu sebelum mulai. Nggak nyambung. Oke. Eh, Sahabat terkasih, hari ini tanggal 3 Agustus 2024, hari Sabtu, malam minggu. Malam minggu bukannya Anda pergi malam mingguan, tapi malah ngumpulnya di sini. Lumayan ramai ya. 30 orang, hampir 40 orang. Tapi yang penting bahagialah. Mau malam minggu, malam Senin, malam Selasa, malam apapun itu ya, tidak terlalu penting, tapi suasana hati Anda lebih penting daripada menghitung malam-malam tersebut. Saya seharusnya dibantu oleh seorang bell master ya. Jadi saya mau minta bell masternya untuk mengundang suara genta sebanyak 3 kali. Ketika Anda mengundang suara genta, ya, yang mengundang itu berlatih mengundang suaranya, kemudian yang mendengar juga berlatih mendengarkan ya. Jadi Anda praktikkan kalimat dengar-dengar suara, saya ketik ya di chat ya. Suara genta ini membawaku kembali ke rumah sejatiku. Jadi sejatiku ya. Anda lihat di chat ya. Satu baris satu napas ya. Jadi ketika nanti dibunyikan ya setengah, ya kita mulai napas masuk napas keluar. Kemudian dibunyikan suara sepenuhnya. Napas masuk ya, dalam hati menyebutkan dengar-dengar. Lalu napas keluar, dalam hati menyebutkan suara genta ini. Napas masuk membawaku kembali, napas keluar ke rumah sejatiku ya. Jadi minimal kita mempraktikkan napas masuk, napas keluar. Kemudian kalau 3 genta ya semoga sempat ya membaca dalam hati 3 kali ya syair tersebut. Jadi mari kita sama-sama mempraktikkan. Silakan bell masternya. Baik, terima kasih Erli sebagai bell master saya hari ini. Menjadi bell master harus berlatih juga ya. Membunyikan suaranya, bagaimana setengah suara, kemudian seberapa besar suaranya ya. Karena kita kan di Zoom ya, kadang-kadang komputernya harus disetel sedikit biar suaranya itu terdengar. Kadang-kadang ada yang ngebel, tapi suaranya tidak muncul. Jadi kita tunggu mana nih suaranya ya. Tadi beruntung ya kita bisa mendengar suara genta ya. Dan saudara-saudari, saya ada satu pengalaman yang ingin saya ceritakan. Barangkali Anda sudah mengikuti kegiatan Plum Village, ya mungkin sudah semuanya kali ya, atau minimal ikut acara di sini secara online. Dan latihannya banyak yang serupa ya, bolak-balik sama. Contoh ada meditasi dipandu tadi dimulai sudah. Kemudian ada nyanyi ya sebentar tadi. Lalu ada meditasi mendengar suara genta.
Pernah sekali ada orang yang bertanya ya, ini berkaitan sama nyanyi ya. Pernah ada satu kali, saya tidak ingat di mana ada orang tanya, Bante, ini Bante sudah mempraktikkan meditasi nyanyi sudah bertahun-tahun, apakah tidak bosan ya? Apalagi lagu yang dinyanyikan, lagu Pamphilus kadang-kadang itu-itu aja. Contoh ya, tadi Cinovi bilang, oh itu lagu yang paling gampang kita ingat, ya, yaitu lagu Breathing In, Breathing Out ya. Tapi saya boleh jujur kepada Anda semua ya, selama ini setiap kali menyanyikan lagu Breathing In, Breathing Out, setelah saya coba ingat-ingat, belum pernah loh saya merasakan lagu ini membosankan. Walaupun kalau misalnya selama 17 tahun ya, 17 tahun saya bergelut di bidang meditasi di tradisi Pamphilus, saya coba ingat-ingat ya, jujur coba ingat-ingat, saya tuh belum menemukan ada satu kondisi yang membuat saya bosan dengan lagunya. Kenapa tahu nggak? Karena saya menemukan rahasia bahwa bosan itu artinya pikiran kita tidak ada di sini. Kalau pikiran Anda di sini dan saat ini, saya jamin nggak bosan. Jadi setiap kali saya menyanyikan Jadi setiap kali saya mempraktekkan menyanyi lagu Breathing In, Breathing Out, saya itu betul-betul hadir. Karena menyanyi itu bukan untuk menghibur. Ada orang menyanyikan untuk menghibur ya. Tapi yang mendengar tadi terhibur juga ya. Tapi tujuan kita nyanyi tadi barusan itu bukan untuk menghibur, tapi untuk berlatih. Walaupun ada sedikit terhibur ya. Mendengar suara emasnya Cik Novi tadi ya. Suara emas ya. Jadi kalau misalnya Anda betul-betul hadir di sini dan saat ini, latihan mendengarkan suara genta, latihan makan, jalan, ya, latihan menyanyikan lagu, justru tidak ada kebosanan, nggak ada ruang buat kebosanan. Ya, bosannya udah pergi ya. Jadi nggak ada ruang buat kebosanan. Dan dalam kondisi seperti itu ya, pikiran yang hadir sepenuhnya di sini dan saat ini, dia ada suatu kondisi yang nyaman, damai dan tenang. Itu yang saya rasakan berulang kali ya, seperti itu. Dan akhirnya saya merasa kondisi seperti itu perlu secara sengaja kita ciptakan, karena dia tidak bisa hadir sendiri. Ya. Kondisi damai dan tenang itu celakanya dia tidak bisa datang secara alamiah, tapi harus kita kondisikan. Kita siap-siapkan, kita kondisikan. Contohnya kita memperhatikan napas masuk dan keluar, ya, rilekskan badan, senyum kecil. Jadi dia ada suatu pengkondisian biar dia bisa muncul. Sama kayak orang menanam kali ya. Kalau orang mau menanam jagung, dia harus kondisikan dulu ya tempatnya di mana. Tentu saja tempat yang ada cahaya matahari ya. Dia kondisikan dulu tanahnya ya. Dia mungkin cangkul dulu, dia gali dulu. Dia kasih pupuk, dia siram ya. Rumput-rumputnya dia bersihkan. Jadi dia ada pengkondisian awal. Jadi hari ini sebetulnya kita juga sedang melakukan pengkondisian ya. Jadi Anda duduk di sini, buka Zoom, buka handphone atau buka laptop, itu semuanya dikondisikan. Walaupun saya tidak tahu ya, apakah di sekitar Anda ribut ya, atau rumah Anda dekat dengan jalan raya atau tidak ya. Kalau contoh rumah Anda dekat dengan jalan raya, tiba-tiba ada mobil lewat gitu kan, klakson ya. Ya Anda mute kan, saya nggak bisa tahu ya. Tapi minimal masih oke lah ya. Ya Anda mendapatkan pengkondisian yang baik. Dan pengkondisian inilah sebetulnya yang membuat penyembuhan bisa terjadi ya. Karena kita mau cerita tentang healing. Ya. Jadi healing ini bukan tunggu sampai sakit baru healing ya. Manusia itu biasanya begitu, tunggu udah sakit parah, udah nggak bisa bangun dari ranjang baru dia mikir healing, mikir obat ya. Kalau bisa ya kita healing setiap saat ya, menyembuhkan ya. Menyembuhkannya gimana? Istirahat yang cukup, makan yang sehat ya.
meluangkan waktu untuk menjaga pikiran ya. Karena kesehatan mental yang kita banyak dengar-dengar dari sekarang itu seolah dia terjadi tiba-tiba. Orang itu padahal sehat ya, tiba-tiba sakit. Ya. Tapi sebetulnya apa yang terjadi di dalamnya kan kita tidak tahu. Siapa tahu dia banyak makan junk food ya. Jadi tiba-tiba dia dikabarkan kena kanker atau tiba-tiba dia sakit keras. Semua orang shock gitu kan. Jadi segala sesuatu itu sebetulnya terjadi pelan-pelan, dia tidak cepat ya. Kesehatan mental juga demikian ya, well-being ya. Apa sih namanya sekarang mental health ya, kesehatan mental ya. Kesehatan mental itu juga dijaga hari ke hari, bukan tunggu udah mau stres, udah frustasi, udah mulai banyak cemasnya baru mikir penyembuhan ya, baru mikir tentang kesehatan mental ya. Biasanya agak terlambat sedikit ya. Jadi kalau walaupun Anda merasa tidak ada sakit mental saat ini, kekuatan penyembuhan juga perlu selalu kita lakukan ya. Benar ya. Jadi kesehatan mental itu seperti menjaga perut agar tidak lapar ya. Agar perut tidak lapar ya kita harus makan rutin ya. Harus makanan dong. Makan rutin agar tidak lapar ya. Saya sudah menyiapkan layarnya ya, presentasinya. Saya mau coba tampilkan di layar ya. Semoga bisa Anda lihat nanti ya. Sudah kelihatan ya? Bagus ya. Saya cari waktu tadi untuk searching dulu ya, biar ada gambar bagus ya. Biar Anda matanya dapat makanan sehat ya. Makanan yang mata Anda memakan sesuatu yang menyembuhkan ya. Saya sebutnya healing comes in wave ya. Healing itu berarti penyembuhan. Penyembuhan itu datang atau terjadi, tapi dalam bentuk gelombang atau wave itu apa ya? Ya gelombang lah ya. Artinya dia satu mengikuti satu yang lainnya. Bukan tiba-tiba gelombangnya besar. Ya. Ada sih ya gelombangnya yang besar juga ya. Tapi rata-rata penyembuhan itu terjadi secara pelan-pelan dan bergelombang. Berarti ada satu gelombang depan, ada gelombang di belakang mengikutinya. Ada gelombang di belakang juga lagi yang mengikutinya secara berurutan ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena banyak orang yang mencari shortcut ya. Ini masalah paling utama ya. Dia maunya cepat-cepat lah ya. Shortcut. Ya, semua orang mau cepat lah ya. Jadi malah tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah baru. Bahkan nambah masalah tambah banyak. Ya. Jadi pertama ketika kita mempraktikkan mindfulness, kita perlu sadar bahwa segala sesuatu terjadinya dia pelan-pelan ya, nggak bisa kebut-kebutan. Sekarang barangkali kita terpengaruhi oleh teknologi, oleh internet ya, segala sesuatu maunya cepat ya. Kalau internetnya lambat ya mungkin dia ngoceh-ngoceh gitu kan. Atau order makanan terus lama sekali kan yang ngoceh ya. Ngantri mau bayar di kasir ya, panjang kali antriannya ya. Jadi kesabaran kita itu semakin lama semakin menipis. Jadi hari ini sebetulnya kita latihan mempertebal kesabaran ya. Karena kesabaran adalah salah satu komponen sangat penting bagi penyembuhan ya. Mau sembuh tapi nggak sabaran ya, tambah nggak sembuh dia. Tambah banyak masalah jadinya ya. Jadi pertama yang ingin kita sadari adalah hal tersebut. Lalu saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa berlatih meditasi ya, berlatih mindfulness adalah untuk melihat ya, melihat mendalam
Ya, makanya saya tulisnya di situ adalah looking deeply. Melihat mendalam itu adalah luangkan waktu untuk melihat. Karena kita ini mata terlalu sibuk, pikiran terlalu sibuk ya. Pikiran bisa melihat juga ya. Jadi dalam arti kata ini adalah pikiran melihat ya. Ya istilahnya seperti itu, melihat ya. Berarti memeriksa lah ya. Pikiran memeriksa. Kalau Anda sibuk nggak ada waktu periksa. Ya Anda biarkan berantakan semuanya ya. Sakit sana, sakit kiri, sakit kanan, sakit hati, sakit jantung, sakit perut. Semuanya tidak Anda perhatikan. Ya, tiba-tiba sakitnya sudah sakit parah banget, baru ya Anda sibuk-sibuk ya. Tapi sebelum kita bisa memeriksa atau melihat secara mendalam, kita perlu ada momen-momen untuk berhenti. Nah, itu yang disebut sebagai stop tadi ya, stop atau berhenti. Ya. Contohnya saya sini ada jam ya, ada jam dinding, setiap 15 menit berbunyi ya. Tadi berbunyi sih, cuman saya tidak tahu apakah Anda mendengar atau tidak. Ya, syukur-syukur mendengar lah ya, karena suaranya cukup besar ya. Nanti kalau suara jam dindingnya berbunyi, kita sama-sama berhenti ya, stop. Stop bicara, stop bergerak, stop berpikir kalau bisa, ya, rilekskan badan dan senyum. Nah, itu adalah menerapkan samatha atau berhenti. Ya, ketika kita berhenti, hati kita menjadi lebih damai dan tenang sebetulnya. Ya, jadi kita sedang menciptakan kondisi-kondisi penyembuhan. Ya, jadi penyembuhan itu bukan cuma berpikir tentang penyembuhan itu tentang penyakit, tapi juga siapkan kondisinya, ya, kondisi-kondisi lain penunjang penyembuhan. Jadi apabila Anda berlatih napas masuk, napas keluar ya, seperti yang tadi disampaikan oleh, nanti dia tadi ada memimpin meditasi ya, guided ya, yang dipandu ya, ada kalimat yang menyebutkan bernapas masuk ya, saya menyadari perut saya mengembang ya, bernapas keluar saya menyadari perut saya mengempis ya, jadi menyadari kembang kempisnya perut. Nah, itu adalah ya, untuk membawa pikiran kembali. Lalu ada juga disebutkan tadi ya, kalau Anda masih ingat ya, menyentuh ombak di samudra saya bernapas masuk, tersenyum pada ombak di samudra saya bernapas keluar ya, ombak di samudra tersenyum ya. Jadi sengaja dimunculkan suatu imajinasi, sengaja dimunculkan suatu bayangan ombak ya, untuk mempersiapkan Anda biar bisa nyambung dengan apa yang ingin saya sampaikan saat ini. Jadi membuat Anda bisa nyambung lah gitu ya, maksud saya ya. Jadi tujuannya memang seperti itu. Lalu saya juga ingin mengajak Anda untuk melihat ya. Jadi ketika pikiran sudah bisa berhenti ya, sering-sering diberhentikan ya. Kita sekarang sama-sama mau melihat apa sih hubungan antara penyembuhan ya, healing ya. Saya mau coba cari lawan kata dari healing. Cuman nggak nemu kata yang cocok ya. Jadi akhirnya gampangnya ya taruh an di depannya ya. Healing dan unhealing ya. Nggak tahu ya. Atau contoh kemarin ada yang tanya saya ya. Brother, apa lawan kata dari lucky gitu kan? Lucky kan beruntung ya. Saya mikir lucky sial ya. Sial dalam bahasa Indonesia ya. Beruntung dan sial ya. Sial bahasa Inggrisnya apa? Oh, sial bahasa apa? Lawan kata dari lucky itu unlucky. Pakai un, unlucky ya. Jadi sekarang saya juga terpikir healing juga unhealing ya. Walaupun kelihatannya lucu ya. Tapi Anda ngerti ya maksudnya ya. Dan
meditasi atau mindfulness ya membantu kita untuk melihat dua gejala ini, gejala penyembuhan dan gejala penyakitan ya. Lucu jadi penyakitan ya, bersakit-sakitan ya. Jadi dua ini adalah sebetulnya mereka ini bareng, bersatu, bareng-bareng. Nggak bisa kita pisah-pisahkan. Karena dua-dua ini selalu terjadi. Ya. Ada waktu kita membuat tubuh kita menjadi lebih sehat dengan makan yang sehat. Tapi pada hari yang bersamaan juga ya kita malas, ya tidak olahraga, ya membuat badan kita menjadi kurang sehat. Jadi dua ini sebetulnya dia bareng-bareng ya. Dia kayak satu koin ya. Koin kan punya dua sisi ya. Apakah dia punya dua sisi lalu kita bilang itu dua koin? Enggak, itu satu koin yang punya dua sisi. Ya kan? Jadi healing dan unhealing sebetulnya mereka satu kesatuan. Dan untuk mengerti interbeing ya, saya sebutnya interbeing, bagaimana relasi mereka. Itu suara jam dinding tadi ya. Jadi untuk melihat dua relasi ini kita perlu meluangkan waktu. Karena Buddha mengajarkan kita untuk melihat apa sih koneksi antara segala sesuatu di dunia ini. Katanya segala sesuatu di dunia ini selalu ada koneksinya. Ya. Dengan mengerti koneksi inilah sebetulnya membuat kita menjadi damai. Kita menjadi cemas, kita menjadi khawatir, ya, kita menjadi marah karena kita tidak tahu. Ya. Ada orang dia marah-marah, tapi dia tidak tahu kenapa dia marah-marah. Ya, diusut-usut ternyata dia belum makan. Ya, dikasih satu piring nasi goreng, habis makan ketawa dia ya, happy. Jadi kadang-kadang mengerti relasi hal demikian, banyak masalah kita bisa dibereskan. Ya. Jadi mengerti apa hubungannya ini ya. Apa hubungan saya dengan Zoom? Apa hubungan saya dengan internet? Apa hubungan saya dengan suara tadi ya? Apa hubungan saya sama Anda ya? Saya yang berbicara dan Anda yang mendengar ya. Jadi kita ini walaupun orang-orang yang terpisah, tapi kita sedang bersatu. Kita berpisah, tapi kita juga bersatu. Ngerti nggak? Kita berpisah karena kita orang-orang yang berbeda, ya kan? Tapi kita bersatu di ruang ini, di ruang internet, di ruang Zoom ini. Jadi kita bisa bersatu sekaligus berpisah. Tergantung Anda mau bagaimana lah ya lihatnya antara ini. Jadi saya mau mengundang Anda untuk melihat apakah hubungan menyembuhkan dan tidak menyembuhkan ya, atau menyakitkan. Menyembuhkan atau menyakitkan ya. Menyakitkan kayaknya ada kaitannya sama hati kali ya, sakit hati kali ya. Tapi kira-kira itulah ya maksud dari saya tentang hubungan antara dua hal tersebut. Nah, tadi saya ada berbicara kepada Anda tentang nature of the wave adalah sifat sesungguhnya dari air itu adalah one following the other, satu mengikuti yang lain. Berarti healing dan unhealing juga sama persis dua-duanya. Jangan pikir sakit mental Anda itu terjadi tiba-tiba. Ya, maaf, itu sudah terjadi lama. Ya, jadi dia bersifat menumpuk, ya, ditumpuk jadi banyak. Kalau misalnya kita tidak tahu, nah tidak tahu kan, ya dia numpuk aja terus. Ya, nggak pernah kita bereskan, nggak pernah kita urus, ya. nggak pernah kita peluk ya, atau rangkul orang bilang ya. Ada ya teknik ya, merangkul, memeluk, menenangkan, ya. Jadi ini adalah salah satu hal
yang saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat. Kasih contoh lah ya, contoh lebih gampang biar Anda mengerti. Contoh hari ini semua orang di sini ada 39 orang ya. 39 orang di sini tidak ada yang sakit gigi kan? Ada yang sakit gigi boleh angkat tangan? Saya mau lihat ya. Ada yang sakit gigi enggak? Kalau misalnya ada yang sakit gigi tolong angkat tangan. Saya jangan angkat tangan. Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Tahu nggak kenapa hari ini Anda tidak sakit gigi? Karena kemarin Anda gosok gigi. Ya. Karena Anda membersihkan gigi kemarin. Betul kan? Maka itu hasilnya adalah hari ini Anda tidak sakit gigi. Kemarin Anda juga tidak sakit gigi kan? Kemarin nggak sakit gigi juga kan? Itu berarti kemarin-kemarinnya lagi Anda membersihkan gigi. Ya. Jadi gigi Anda ini sehat ini adalah akumulasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang Anda lakukan. Anda pikir sekali gosok gigi terus gigi Anda akan sehat ya 10 tahun ya? Enggak bisa. Tapi dia dikerjakan setiap hari. Tapi pernah nggak Anda komplain ya? Kenapa sih repot sekali punya gigi ya? Tiap hari harus saya gosok. Harus saya jaga nih gigi dengan baik-baik. Ya, pernah nggak Anda komplain? Mungkin karena sudah terbiasa kali ya gosok gigi terus akhirnya mungkin nggak ada yang komplain kali ya. Barangkali Anda mulai terpikirkan ya, oh benar juga Bante ya. Gimana kalau saya gosok gigi 1 kali aja ya, bersihnya 2 minggu gitu kan. Jadi 2 minggu nggak usah gosok gigi lagi ya. Benar ya? Atau Anda makan gitu kan. Oke Bante, ada nggak sejenis makanan yang saya makan ya sebulan kenyang gitu ya. Sebulan nggak usah makan lagi ya. Berarti sebulan nggak usah ke toilet juga ya. Sebulan nggak usah buang air kecil sama buang air besar ya. Nggak tahu nih manusia jadi apa. Karena manusia ini perlu ada suatu proses yang bergulir, berjalan terus. Ya, jadi dia ada proses yang berjalan terus. Kayak napas gitu ya. Bante bisa nggak ya? Saya napas hari ini napas sekali aja ya. Dan napas sekali ini cukup untuk seminggu gitu. Pernah nggak terpikir begitu? Kalau bisa enak kali ya. Tapi buktinya kan Anda harus napas berkali-kali. Dan Anda tidak pernah komplain napas. Kenapa sih harus napas terus? Capek kali ini. Capek kali ini paru-paru ya bekerja terus. Paru-paru Anda kan harus bekerja kan. Ketika Anda tarik napas masuk, oksigen kan masuk. Ya. Pernah nggak paru-paru ini komplain ya? Hei manusia, ya. Coba nggak usah napas lagi ya, saya nggak mau kerja dia bilang ya. Paru-parunya komplain dia bilang saya nggak mau kerja. Tolong jangan napas katanya. Ya nggak bisa kan? Mungkin kita nggak pernah komplain kali ya. Tapi paru-paru kita mungkin dia komplain. Aduh lu napas terus saya harus kerja terus ya. Lu ini kasih kerjaan terus kepada gua katanya. Ya. Tapi kita bisa hidup sampai hari ini karena kita sedetik lalu bernapas, semenit lalu bernapas, sejam lalu bernapas, ya. Kemarin kita bernapas, 2 hari lalu kita bernapas, sebulan lalu bernapas, setahun lalu kita bernapas. Ya. Kita hidup, ya, adalah sambung menyambung dari napas-napas yang ya kalau Anda sudah 30 tahun ya berarti 30 tahun bernapas kan. Sambung menyambung kan, nggak putus kan. Kalau napas Anda putus ya Anda sudah sudah tidak bisa hidup lagi kan. Ya. Jadi kesehatan mental sebetulnya juga demikian ya. Kesehatan mental, kesakitan mental juga demikian. Dia tidak terjadi mendadak ya. Tapi dia menumpuk. Ya dia datang pelan-pelan. Jadi hari ini sebetulnya ya walaupun acara kita cuma 1,5 jam, tapi 1,5 jam yang
menyembuhkan Anda secara pikiran, menyembuhkan Anda secara mata, menyembuhkan melalui telinga. Jadi panca indera Anda ini dikasih obat-obat katanya. Aneh ya, mungkin kalau saya bilang obat, Anda berpikir obat yang Anda makan atau minum ya. Obat ini kita makan atau minum ya. Ada obat yang dimakan ya, ada obat yang diminum ya. Nasi yang Anda makan itu seharusnya obat itu, ya, obat lapar ya. Kalau misalnya karbohidrat Anda kurang ya bisa jadi masalah juga ya. Jadi apa yang Anda makan seharusnya bisa jadi obat ya. Tapi sekarang penyakit manusia terlalu banyak ya. Makan obatnya itu bisa 10 jenis. Kayak makan jadinya. Jadi ini Anda makan obat untuk sehat atau sehat untuk makan obat ini ya. Makan nasi sebagai obat-obatan atau makan obat-obatan sebagai makanan. Bisa jadi bolak-balik ya situasinya ya. Jadi ini perlu kita sadari ya. Lalu hal apa penting selanjutnya yang perlu kita perhatikan menurut saya adalah kita perlu ya mengurangi asupan-asupan yang tidak sehat. Makanya saya bilang reduce yang pertama. Reduce itu artinya mengurangi ya. Mengurangi nonton yang aneh-aneh. Mengurangi mendengar yang aneh-aneh, apalagi gibah, gosip. Ya. Membau sesuatu yang aneh-aneh, makan yang aneh-aneh. Aneh-aneh artinya adalah Anda sudah tahu dia tidak bagus, Anda masih makan. Anda sudah tahu nggak bagus, Anda masih dengar. Karena apa? Ada banyak hal yang nggak perlu kita dengar sebetulnya. Ya, jadi Anda harus berani memilih sebetulnya. Ya. Berani nggak Anda memilih? Ya, itu pertanyaan penting dari saya ya. Anda harus berani. Lalu kita kurangi lah ya, kurangi medsos kali ya. Saya sudah nggak punya Facebook ya. Saya nggak punya Instagram ya. Saya kemana-mana tuh selalu ditanyain, Bante Instagramnya apa? Saya bilang saya nggak punya Instagram. Kecewa mereka. Wah, mereka sih kecewa, tapi saya bahagia karena saya memang nggak perlu cek Instagram. Saya juga nggak perlu cek Facebook ya. Saya juga nggak punya TikTok ya. Dan saya merasa mengurangi TikTok, bukan mengurangi lagi ya, saya tak punya sama sekali. Nggak pernah saya lihat TikTok ya. Dulu pernah ya, dulu saya pernah coba-coba bikin akun TikTok ya. Cuma lihat-lihat aja, nggak ada posting apapun sih. Karena pengen tahu ya. Habis itu saya hapus langsung ya. Karena saya tahu saya nggak gitu butuh itu ya. Yang saya butuhkan napas masuk, napas keluar kok. Yang saya butuhkan senyum ya, latihan melihat diri saya, karena memang ya saya inginnya begitu ya. Jadi saya memilih ya. Jadi kurangi ya secara panca indera. Lalu Anda harus reshape ya. Reshape itu adalah membentuk ulang. Karena setelah Anda mengurangi asupan-asupan dari panca indera, masih ada sisa-sisa energi, sisa-sisa kekesalan, kekecewaan itu pasti ada dalam diri. Nah, ini perlu kita reshape. Reshape itu adalah kita ubah menjadi sesuatu yang lain. Ya. Cara mengubahnya adalah dengan kalau dalam tradisi Plamfilis kita mengubahnya dengan menggunakan napas. Ya. Jadi napas ini merupakan suatu energi yang bisa mengubah perasaan, mengubah pikiran, ya, mengubah badan Anda. Bahkan napas ini bisa mengubah badan Anda, ya. Mengubah minimal oksigen seberapa banyak masuk itu berubah itu. Ya. Tadi contohnya ya, tadi ketika saya mendengarkan Eli membunyikan suara genta, saya merasa napas saya itu lambat, nggak bisa saya cepat-cepatkan. Ya. Baca syairnya itu juga lambat jadinya ya. Jadi Eli sudah bunyikan loncengnya 2 kali, saya masih membacakan syairnya pertama kali, baru mau masuk kedua kali. Ketika Eli sudah selesai 3 suara, saya baru selesai 2 syair, 2 kali baca. Jadi saya mulai sadar,
oh ternyata begitu pelan ya napas saya ya. Atau Eli yang ngundangnya terlalu cepat ya. Saya nggak tahu ya. Jadi dengan napas sebetulnya banyak yang bisa terjadi perubahan ya. Jadi perubahan kita mulai dari napas. Kemudian yang ketiga ada replan. Replan itu adalah menanam kembali. Ya. Apa yang perlu kita tanam? Dengan sengaja kita tanam metta, contohnya cinta kasih. Dengan sengaja kita tanam karuna ya, welas asih. Dengan sengaja kita tanam kekuatan memaafkan ya. Saya rasa zaman sekarang perlu banyak energi memaafkan ya. Minimal memaafkan diri sendiri ya. Maaf saya malas ya. Minimal tuh harus memaafkan ya. Lalu menerima diri ya. Barusan ada teman saya, dia ini seorang perfeksionis. Lalu dia bilang, Bante saya ada masalah karena saya orang perfeksionis ya. Bagaimana mengatasi perfeksionis? Segala sesuatu maunya perfect, sempurna. Jadi saya bilang, barangkali kamu ini kekurangan self acceptance ya. Self acceptance itu artinya menerima diri sendiri apa adanya. Jadi saya bilang tanamkan ya, saya suruh dia, ini replan ya. Replan artinya tolong tanamkan suatu energi baru yang namanya menerima diri sendiri apa adanya. Jadi saya buatkan kalimat-kalimatnya. Napas masuk, saya tahu saya ini seorang perfeksionis ya. Napas keluar ya, saya tahu saya harus melepaskan perfeksionis. Jadi pakai napas masuk, napas keluar kalimatnya ya. Jadi Anda boleh ya. Kalau Anda punya masalah dengan makan terlalu banyak ya. Anda bisa itu bacakan beberapa kalimat itu ya. Napas masuk ya. Sebaiknya saya jangan makan terlalu banyak ya. Napas keluar, kalau saya makan terlalu banyak nanti gendut. Napas masuk, kalau saya gendut nanti penyakitan. Napas keluar, kalau penyakitan nanti cepat mati. Bukan menakut-nakuti ya, tapi dia menghadirkan suatu kesadaran yang tinggi untuk menyadari efek-efeknya. Bukan saya karang-karang cerita ya, tapi dia suatu cerita yang cukup logis kan. Tapi bukan menakut-nakutkan ya. Kenapa tidak menakut-nakutkan? Karena kita menggunakan napas masuk, napas keluar ya, present moment, ya, pikiran di saat ini untuk berhadapan dengan hal-hal seperti itu ya. Dan saya yakin ya, untuk menyembuhkan diri Anda bisa menggunakan napas ya. Makanya guru saya bilang healing is every breath. Setiap napasmu itu sebenarnya menyembuhkan kamu. Betul. Kalau napas Anda tidak menyembuhkan ya bahaya. Minimal membuat Anda bisa tetap hidup ya. Anda kan harus tetap bisa hidup kan lewat napas masuk dan napas keluar kan ya. Makanya disebutkan healing is every breath. Setiap napas bisa membawa penyembuhan buat Anda. Lalu contoh kalau saya lagi marah ini, saya lagi kesel, cepat-cepat saya marah, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Setelah tidak berapa lama kemudian, rasa marah saya juga sedikit tersembuhkan. Ya, marahnya berkurang, nggak hilang total sih ya, tapi dia berkurang. Reduce itu namanya kan, reduce anger ya, mengurangi kemarahan. Baiklah, demikian beberapa nasihat, boleh ya sebutnya. Nasihat beberapa asupan buat Anda semua. Semoga memberikan manfaat besar. Dan saya ingin mengakhiri dengan mendengar 3 suara genta ya. Napas masuk, napas keluar ya. Biarkan apapun yang sudah Anda dengar masuk ke dalam hati. Biar dia terbenam dalam dirimu. Semoga nanti dia mekar menjadi bunga, menjadi pohon yang
bikin teduh, bikin nyaman. Ya, silakan.